Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kemampuan, utamanya kesehatan iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan berbagai macam kebaikan yang mudah-mudahan menjadi bekal kita di yaumil akhir. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jumlah rakaat salat tarawih. Jadi apabila kita melihat di lapangan, tentu ada beberapa jumlah salat rakaat. Ada yang melaksanakannya 23, ada yang melaksanakannya 11, ada pula yang melaksanakan selain daripada itu. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah yang 23 yang sesuai sunnah itu ataukah yang 11? Nah, ini perlu kepada pengkajian, penelitian yang benar-benar. Harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus bisa meneliti sumber-sumber hadis yang benar-benar sahih. Karena kebenaran itu tidaklah diukur dari jumlah orang yang melaksanakan, tapi kebenaran itu melihat dari sumber ilmunya. Jadi apabila orang banyak melakukan satu amalan, itu belum tentu benar. Tapi apabila menurut ilmunya itu benar, meskipun tidak banyak orang yang melaksanakannya, maka itulah kebenaran. Jadi kebenaran tidak dilihat dari banyaknya orang yang melaksanakannya. Bahkan kebenaran ada kalanya dilakukan oleh segelintir orang, sedikit orang yang melaksanakannya. Dan tentu juga kebenaran tidak dilihat dari sedikitnya jumlah orang yang melaksanakannya. Yang pokok, maka kebenaran itu dilihat dari ilmu yang benar. Untuk membahas tentang masalah jumlah salat tarawih, maka kita harus merujuk kepada kitab hadis yang sahih. Yang pertama kita lihat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, yang para ulama menempatkan kitab Sahih Al-Bukhari itu setelah Al-Quran. Jadi ketika sumber hukum kita umat Islam itu Al-Quran dan Sunnah, maka
sumber hukum kedua setelah Al-Quran dari segi kesohihannya adalah Sahih Al-Bukhari. Maka kita perlu merujuk kepada Sahih Al-Bukhari. Apakah ada di kitabnya itu tentang jumlah salat tarawih? Ternyata ketika dilihat pada kitab salat tarawih, beliau menempatkan atau menyebutkan hadis dari Aisyah. An Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya ia pernah bertanya kepada Aisyah, semoga Allah meridhai dia, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Bagaimana tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Qalat, ia menjawab, makana yajidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala ihda asyrata raq'atan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di bulan yang lainnya. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat 4 rakaat, maka janganlah engkau tanyakan tentang baiknya dan lamanya. Summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kemudian beliau salat 4 rakaat, maka janganlah engkau tanyakan tentang baiknya dan lamanya. Summa yusalli thalathan. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Hadis tersebut menunjukkan bahwa salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan, itu jumlahnya adalah 11 rakaat dan tidak lebih, dengan ketentuan atau formasi 4-4-3. Jadi Al-Bukhari menempatkan hadis tersebut pada kitab sholat tarawih, meskipun tidak secara langsung di hadis tersebut disebut sholat tarawih, tapi dipahami dari pertanyaan dan jawaban. Ketika jawabannya, maka yajidu fi Ramadana wala fi ghairihi. Maka mencakup dengan hadis tersebut salat malam, baik tahajud, witir, ataupun tarawih, maka tetap jumlahnya 11 rakaat. Adapun dari segi formasi, ketentuan formasi 4-4-3 itu adalah kekhususan di bulan Ramadan. Atau sholat tarawih itu khusus formasinya 4-4-3. Jadi ketika di lapangan misalkan ada yang melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat, tapi formasinya dengan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. 2 rakaatnya 5 kali, witir 1 rakaat. Meskipun dengan kaifiah tersebut bisa 11 rakaat, tapi itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya dengan formasi 4-4-3 lah yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama hadis ini diterima dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah tentang kebenaran jumlah sholat tarawih
Maka apabila di lapangan ada yang 23 atau jumlah yang lainnya di luar dari 11 rakaat, baik itu lebih ataupun kurang, maka itu ternyata tidak sesuai dengan yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Hadis tersebut menunjukkan pula bahwa sholat tarawih itu sebagai ibadah mahdoh. Mahdoh itu adalah murni ketentuan dari Rasulullah SAW ataupun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada ketentuan yang dicampuri oleh perasaan dan pikiran. Jadi pikiran dan perasaan pun harus mengikuti ketentuan sholat tarawih tersebut. Oleh karenanya sholat tarawih itu tidak boleh dilaksanakan begitu saja sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita inginnya 5 rakaat ataupun 40 rakaat, maka itulah tidak benar. Maka sholat tarawih dengan ketentuan menurut hadis tersebut, maka tarawih itu sebagai ibadah mahdoh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adakah riwayat lain yang membenarkan adanya sholat tarawih itu 11 rakaat? Ternyata ada. Dan itu riwayat ada yang bersumber dari As-Sa'ib bin Yazid. Anis Sa'ib bin Yazid anhu qala. Dari Sa'ib bin Yazid, ia pernah berkata, Amara Umar binul Khattabi radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'b wa At-Tamima ad-Dari an taquma lin-nas bi 11 rak'atan wa kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in. Umar bin Khattab memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk menjadi imam salat orang-orang. Dan Al-Qari, imam yang membaca, pada saat itu membaca 100 ayatan. Jadi riwayat tersebut tegas menerangkan bahwa Umar bin Khattab juga menerapkan hukum jumlah tarawih dengan 11 rakaat. Ini menjadi penguat gitu. Meskipun ada keterangan yang lain, namun keterangan tersebut yang menerangkan adanya di luar dari 11 rakaat ternyata itu dhaif. Bahkan disebutkan menurut pengarang kitab Tuhfatul Ahwaz, qultu, saya katakan, al-qaulur rajihu al-muhtar al-aqwa min haitsud dalil huwa hazal qaulul akhir alladhi ikhtarahu Malik li nafsihi a'ni 11 rak'atan. Perkataan yang lebih kuat yang terpilih dari segi dalil ialah pendapat atau perkataan yang terakhir ini yang dipilih oleh Malik untuk dirinya, yakni 11 rakaat. Wa huwa athabit an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bis sanadis sahih. Itulah yang pasti benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. Wa ammal aqwalul baqiyatu, adapun pendapat yang lain yang di luar dari 11 rakaat, falam yathbut wahidun minha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sanadin sahih halin anil kalam. Adapun pendapat-pendapat
yang mengatakan sholat tarawih lebih dari 11 rakaat, maka itu tidak berdasarkan kepada hadis sahih yang sepi dari perbincangan. Bahkan Asy-Syaukani menyatakan, wa ammal adadu as-sabitu anhu sallallahu alaihi wasallam fi sholatihi fi Ramadan fahrajal Bukhari wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu annahu qalat makana yazidu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Menurut Imam Asy-Syaukani bahwa jumlah sholat tarawih yang kuat, yang benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan, gitu kan, itu dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya, yang berasal dari Aisyah, bahwasanya ia pernah berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih dari 11 rakaat sholat malam di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya. Jadi keterangan tersebut sebenarnya sudah mewakili tentang jumlah sholat tarawih, yaitu hanya 11 rakaat, hanya ketentuannya 4-4-3. Selain daripada ketentuan tersebut, itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebenarnya dengan keterangan tersebut juga menunjukkan bahwa sholat tarawih itu dengan jumlah tersebut merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadis sahih juga sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka tentulah dengan aturan tersebut tidak akan menzalimi manusia, tidak akan mengurangi hak manusia. Justru dengan aturan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat manusia menjadi makhluk yang terhormat, menjadi makhluk yang mulia. Karena Allah lebih tahu kepada kemaslahatan manusia daripada manusia itu sendiri. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu mengetahui kepada akibat setiap perbuatan, sedangkan kamu tidak mengetahui. Kita sebagai manusia banyak kekurangan. Ada kalanya kita keliru tentang mengamalkan amalan. Oleh karenanya kita mesti berujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ada kalanya mempunyai ilmu, tapi ada kalanya juga lupa dengan ilmu tersebut. Maka kembalikanlah urusan mengenai agama itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Itulah sebagai sumber hukum Islam. Sedangkan pendapat-pendapat yang lain itu tidaklah atau tidak boleh diikuti begitu saja. Jadi yang menjadi sumber itu bukanlah pendapat manusia. Yang menjadi sumber hukum itu adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Bahkan Rasul pun sebagai manusia, beliau diutus sebagai mubaligh, sebagai penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun tidak berhak untuk membuat syariat. Beliau hanya menyampaikan saja. Sebagaimana kita juga berkewajiban menyampaikan ilmu jika kita tahu.
Sedangkan kita juga tentu tidak berhak membuat syariat, membuat aturan, apalagi membuat ibadah yang bisa berpahala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang membuat aturan atau asyari, dan Dia pula yang memberikan ganjarannya, Dia pula yang memberikan hukuman. Oleh karenanya kita sebagai mukmin harus meyakini kebenaran hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya cukupkan mengenai jumlah rakaat sholat tarawih. Mudah-mudahan kita setelah mengetahui ilmu tersebut tidak terbawa arus oleh keumuman. Karena jika kita tidak yakin dengan ilmu yang benar, tentu kita juga bisa terbawa arus oleh gelombang perbuatan yang tidak disunahkan oleh Rasulullah SAW. Yakinilah bahwa dengan ilmu yang sahih, ilmu yang benar, meskipun tidak banyak orang yang melakukannya, insya Allah kita termasuk di antara orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW meskipun ada rintangannya. Barangkali demikianlah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.